Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asyara Ceria Balian dengan NIM 2307113520 dari program studi S1 Teknik Informatika Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik audit keamanan teknologi informasi dari mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Submateri yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, konsep keamanan informasi berdasarkan CIA Triad. Kedua, vulnerability dan threat assessment. Ketiga, penetration testing. Keempat, log monitoring. Dan kelima, incident response. Materi pertama yaitu konsep keamanan informasi, yaitu CIA Triad sebagai fondasi keamanan informasi. CIA Triad adalah model konseptual yang mendefinisikan 3 dimensi utama. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, kedua, integrity atau integritas, dan ketiga, availability atau ketersediaan. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan prinsip yang menyatakan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya, data keuangan perusahaan tidak boleh diakses oleh karyawan yang tidak berkepentingan. Yang kedua, integrity atau integritas menyatakan informasi terjaga keasliannya dan tidak mengalami modifikasi atau perubahan yang tidak sah. Yang ketiga, availability atau ketersediaan yang menyatakan bahwa informasi dan sistem dapat diakses saat dibutuhkan, tentunya oleh pihak yang berwenang. Berikut ditampilkan tabel yang menunjukkan bahwa setiap dimensi CIA Triad memiliki ancaman spesifik, kontrol yang diperlukan, serta poin-poin yang perlu diaudit. Confidentiality, kontrol keamanan yaitu seperti enkripsi data, akses control list, multifactor authentication. Contoh ancaman umum seperti kebocoran data, eavesdropping, SQL injection, dan social engineering. Poin-poin yang harus diaudit yaitu review kebijakan akses, uji enkripsi, serta verifikasi MFA. Yang kedua, integrity dengan kontrol keamanan hashing. Selanjutnya, digital signature, checksums, dan audit trail. Contoh ancaman umum seperti data tampering, man in the middle, malware, modifikasi data. Dan selanjutnya, point audit, verifikasi hash, review log perubahan, dan integritas database. Dan yang terakhir yaitu availability dengan kontrol keamanan, redundancy, load balancing, disaster recovery plan, atau DRP. Contoh ancaman umum, DDoS attack, ransomware, hardware failure. Dan point audit yaitu uji RTO-RPO, review DRP, dan check uptime SLA. Selanjutnya materi kedua yaitu vulnerability dan threat assessment. Merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi kerentanan serta ancaman pada sistem TI. Kedua proses ini berbeda namun saling melengkapi, di mana keduanya merupakan bagian fundamental dari audit keamanan TI. Yang pertama, vulnerability assessment, di mana proses sistematik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memprioritaskan kelemahan atau celah keamanan yang ada pada sistem informasi. Prosesnya terdiri dari identifikasi kelemahan sistem, pemindaian otomatis, klasifikasi apakah risiko itu critical, high, medium, atau low, dengan output laporan kerentanan serta rekomendasi perbaikan berdasarkan tingkat risiko, dan ada standar seperti ISO IEC 2701. Selanjutnya yang kedua adalah threat assessment, di mana berfokus pada identifikasi dan analisis aktor serta skenario ancaman yang dapat mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan. Prosesnya terdiri dari identifikasi aktor ancaman, apakah insider atau eksternal. Selanjutnya ada model ancaman, seperti contohnya STRIDE. Selanjutnya ada analisis dampak dan kemungkinan, ada profiling ancaman berbasis intelijen, serta integrasi dengan MITRE, ATT, and CK framework. Selanjutnya disajikan skala CVSS versi 3.1 yang mengklasifikasikan kerentanan, mulai dari skor 0 yang berarti tidak ada resiko, hingga skor 10 yang berarti kritis dan memerlukan tindakan segera. Selanjutnya ada risk matrix
yang membantu auditor memprioritaskan penanganan berdasarkan kombinasi antara tingkat kemungkinan terjadinya ancaman dengan besaran dampak yang ditimbulkan. Di mana sebagai contoh dibacakan likelihood-nya high dengan impact-nya low dinilai risk matrix-nya medium. Dan begitu seterusnya. Submateri ketiga, yaitu penetration testing secara konseptual, merupakan simulasi serangan untuk menguji ketahanan sistem keamanan secara terkontrol dan berizin. Terdiri dari 5 fase. Yang pertama yaitu reconnaissance atau pengumpulan informasi target, baik itu secara pasif atau aktif. Pada fase ini, dikumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang target, baik secara pasif misalnya melalui pencarian di internet, maupun secara aktif. Fase kedua adalah scanning, di mana melakukan pemindaian terhadap port yang terbuka atau port scanning, layanan yang berjalan atau service enumeration, dan sistem informasi yang digunakan, serta potensi celah yang ada. Fase ketiga yaitu exploitation, merupakan pemanfaatan kerentanan yang ditemukan. Disinilah kerentanan yang berhasil ditemukan pada fase sebelumnya dicoba untuk dimanfaatkan guna mendapatkan akses ke sistem target. Fase keempat yaitu post-exploitation, di mana ada eskalasi hak akses dan lateral movement. Setelah berhasil masuk, penguji menyelidiki sejauh mana akses dapat diperluas, misalnya melalui privilege escalation atau pergerakan lateral di dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah fase kelima, reporting, dokumentasi temuan, risiko, dan rekomendasi, di mana semua temuan bukti risiko yang teridentifikasi serta rekomendasi perbaikan didokumentasikan dalam laporan yang untuk manajemen dan tim teknis. Submateri keempat yaitu log monitoring, merupakan pemantauan log untuk deteksi ancaman. Log adalah catatan digital dari setiap aktivitas yang terjadi pada sistem, jaringan, atau aplikasi. Log memberi bukti audit yang paling penting bagi seorang auditor. Ada 4 jenis log yang dapat dipantau, yaitu yang pertama ada system logs, yang mencatat aktivitas sistem informasi seperti startup, shutdown, login, logout, dan error system. Yang kedua ada application log, atau mencatat transaksi dan aktivitas pada level aplikasi. Sangat penting untuk mendeteksi anomali bisnis, seperti aktivitas aplikasi, transaksi, dan error. Yang ketiga ada security logs, yang secara khusus mencatat upaya autentikasi yang gagal, perubahan kebijakan keamanan, dan aktivitas administratif yang mencurigakan. Dan yang terakhir ada network logs, atau mencatat trafik jaringan, trafik, firewall, IDS, IPS alerts, yang berhubungan dengan jaringan. Pengelolaan log secara manual pada organisasi besar tidak efisien. Untuk itu digunakanlah teknologi SIEM atau Security Information and Event Management yang bekerja dengan cara mengagregasi log dari seluruh sumber secara real-time, kemudian mengkorelasikan berbagai event untuk mendeteksi pola serangan yang mungkin tidak terlihat jika log dipantau secara terpisah. Selanjutnya, SIEM memberikan alerting otomatis saat threshold dilanggar, serta menyediakan dashboard terpusat untuk memudahkan Security Operation Center atau SOC dalam memantau kondisi keamanan secara keseluruhan. Contoh tool populer yang sering digunakan yaitu Splunk, IBM QRadar, Microsoft Sentinel, dan Wazoo sebagai contoh open source. Dan digunakan standar pendukung seperti ISO 2701. Selanjutnya submateri terakhir yaitu incident response atau respon insiden keamanan. Di kenyataannya tidak ada sistem yang 100% aman, karena setiap organisasi harus memiliki rencana yang matang untuk merespon insiden keamanan cyber secara cepat, terstruktur, dan otomatis.
Jadi insiden respon adalah proses terstruktur untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem dari insiden keamanan yang terjadi. Terdapat 6 fase insiden respon. Yang pertama adalah preparation, yaitu adanya kebijakan prosedur, tim IR, tools, dan pelatihan. Selanjutnya ada fase detection dan analisis, ada identifikasi insiden dari log, SIEM, dan user report. Selanjutnya ada fase containment atau pembatasan, di mana setelah insiden dikonfirmasi, langkah pertama adalah menghentikan penyebarannya. Dilakukan dengan isolasi sistem terinfeksi dan batasi penyebaran. Seperti contohnya menonaktifkan layanan tertentu. Fase keempat ada eradication, di mana ada hapus malware, patch system, dan eliminasi penyebab. Eradication atau penghapusan, di mana tim keamanan menghapus penyebab insiden, seperti membersihkan malware, menutup celah yang dieksploitasi, dan melakukan patching sistem. Fase kelima adalah recovery atau pemulihan, di mana dilakukan pemulihan sistem, validasi integritas, dan monitoring. Sistem dipulihkan ke kondisi operasional normal, integritas data diverifikasi, dan sistem dipantau secara ketat untuk memastikan tidak ada sisa ancaman. Dan yang terakhir ada fase post-incident activity atau kegiatan pasca insiden, di mana ada lesson learned, update prosedur, dan laporan akhir. Fase ini mendokumentasikan apa yang terjadi, bagaimana respon diberikan, apa yang berjalan baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Laporan akhir disusun dan prosedur diperbarui. Selanjutnya, slide ini merangkum komponen pendukung insiden respon yang efektif, di mana ada tim insiden response, ada tools pendukung, dan standar dan regulasi. Tim yang terdefinisi dengan jelas termasuk IR Manager, SOC Analyst, dan Forensic Investigator. Tools seperti SOAR untuk orkestrasi respon otomatis, EDR untuk endpoint detection, serta platform forensik seperti Autopsy dan Volatility, serta standar internasional yang relevan seperti ISO IEC 2735 dan GDPR yang mengharuskan notifikasi kebocoran data dalam 72 jam. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu ada 5 poin, di mana yang pertama, CIA Triad adalah fondasi program keamanan informasi dan menjadi acuan utama dalam setiap proses audit keamanan TI. Yang kedua, vulnerability dan threat assessment mengidentifikasi celah keamanan dan menilai tingkat risiko yang ditimbulkan. Yang ketiga, penetration testing secara konseptual memverifikasi kerentanan melalui simulasi serangan yang terstruktur dan berizin untuk menguji kinerja kontrol keamanan. Keempat, log monitoring membantu memantau aktivitas sistem secara real-time dan mendukung deteksi insiden keamanan. Dan yang terakhir, kelima, insiden respon memastikan organisasi mampu merespon, memulihkan, dan mengevaluasi insiden keamanan secara terstruktur. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.